Halo, jumpa lagi bersama saya. Seringkali Buddha, umat Kristen, umat Hindu, Konghucu, dan lain-lainnya mendapat label Islamfobia ketika mereka mengaitkan aksi teroris dengan Islam. Label Islamfobia ini diberikan bukan oleh umat Islam biasa, tetapi umat Islam dari kalangan atas, entah itu ulama atau pemimpin partai atau pemimpin organisasi Islam. Pada intinya, yang memberi label Islam fobia ini adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya wawasan agamanya yang cukup mendalam. Nah, tetapi bagi kami, pelabelan Islamfobia ini merupakan bentuk fitnah yang terkeji. Kenapa? Karena orang sudah menjadi korban tetapi malah dituduh fobia. Ini kan keterlaluan. Ya. Ini ibarat sudah jatuh ketimpa tangga. Ya. Orang kafir yang dilabeli Islamfobia, padahal ketakutan mereka itu ada dasarnya. Mereka menemukan ada begitu banyak ajaran Islam yang seringkali dijadikan ideologi terorisme yang membuat orang akhirnya menilai Islam itu sebagai agama teroris. Ya. Sementara itu, di kalangan Islam sendiri, masalah ini belum selesai. Umat Islam terbagi antara pro dan anti. Yang anti mengatakan bahwa yang pro, orang teroris itu, salah menafsirkan ajaran Islam. Sementara orang yang pro mengatakan orang yang anti itu bukan Islam. Mana yang benar? Orang kafir bingung. Ya, karena tidak ada kejelasan inilah, ya wajar kalau orang takut dengan Islam. Jadi ketakutan itu ada dasarnya. Ya, jadi klaim ya pelabelan Islamfobia itu benar-benar fitnah yang terkeji. Ya, sangat tidak etis. Orang sudah jadi kurban malah dituduh fobia. Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, justru yang fobia itu adalah umat Islam sendiri. Ya. Fobia itu adalah ketakutan tanpa dasar. Ya. Tidak masuk akal. Jadi kita bisa katakan Islamfobia itu disuarakan hanya sekedar untuk menutupi fobia Islam. Ya. Umat Islam sebenarnya punya fobia. Ya. Apa saja fobia Islam itu? Yang pertama, fobia Islam itu adalah adanya ketakutan akan adanya upaya penghancuran Islam. Ini tampak dalam beberapa contoh. Yang pertama, misalnya soal haram dan halal. Ya. Nah, soal ini saja ada banyak contohnya. Misalnya label halal. Ya. Jadi tanpa label halal ini dilihat ini upaya menghancurkan umat Islam. Ya. Maka harus ada label halal. Padahal umat Islam sendiri bisa membaca dalam kemasan itu komposisi dari bahan-bahannya, apakah mengandung bahan yang diharamkan atau tidak. Jadi tanpa perlu label halal, sebenarnya umat Islam kalau memang cerdas, kalau memang punya akal budi, mereka bisa menilai. Tetapi kan faktanya harus ada label halal. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa ada uang di balik sertifikasi halal. Tetapi ini sebenarnya mau menutupi fobia Islam tersebut. Contoh lain, misalnya
makanan haram tak boleh berdampingan dengan yang halal. Jadi misalnya di toko-toko nih, di pajangan-pajangan itu, jadi makanan yang halal tidak boleh satu tempat bersama dengan makanan yang haram. Ya, saya ingat dulu Iksan Abdullah, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, pernah mengatakan itu tidak boleh. Ini dapat dilihat sebagai upaya penghancuran Islam. Nah, ini kan ketakutan yang tidak berdasar. Ya. Nah, contoh lain soal wisata halal. Jadi orang harus mengupayakan di sana harus ada masjid, babi-babinya tuh harus disingkirkan, tidak boleh masak babi, ya. Jadi kalau seandainya itu ada, itu tempat wisata itu merupakan menghancurkan umat Islam yang berwisata ke sana. Ini kan omong kosong, benar-benar fobia. Contoh lain adalah pemimpin kafir itu dilarang dalam Islam, ya. Haram orang Islam dipimpin oleh orang kafir, karena pemimpin kafir akan menghancurkan umat Islam. Yang menarik, pengharaman pemimpin kafir itu langsung datang dari Allah sendiri. Sehingga kita bisa katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengidap fobia. Nah, contoh lain, dalam lagu Balonku Ada 5, ya. Jadi yang melarang ini ustadz, orang yang punya pemahaman agama, ya. Maka ada larangan di TK-TK Islam, anak-anak dilarang menyanyikan Balonku Ada 5, karena hanya karena meletus balon hijau itu dilihat sebagai upaya penghancuran Islam. Ini kan sama sekali tidak berdasar. Contoh lain, salib. Di beberapa tempat di Sumatera ini, orang boleh membangun gereja tetapi tidak boleh memasang salib. Karena apa? Ada ketakutan dengan salib. Jadi kalau dipasang salib, ini umat Islam akan hancur, ya. Karena seperti yang dikatakan Ustadz Abdul Somad, dalam salib itu ada jin kafir. Ini ketakutan, fobia yang tidak berdasar, ya. Yang contoh yang lain adalah soal rawon setan, bakso kuntilanak dan lain-lain. Sekalipun, ya, ini hanya gimmick marketing, ya. Bahannya halal, tetapi ini haram karena bisa menghancurkan umat Islam. Inilah contoh ketakutan yang tidak ada dasarnya. Ketakutan yang kedua, fobia Islam tentang kristenisasi. Ini kita dapat menemukan contoh-contohnya, misalnya palang merah dikatakan sebagai bentuk salib, dan ini merupakan upaya kristenisasi. Sehingga tidak heran di beberapa negara, di beberapa lembaga Islam di Indonesia ini, palang merah itu diganti dengan bulan sabit merah. Karena itu tadi ketakutan, fobia, ya, bahwa palang merah itu adalah salib, adalah bentuk kristenisasi. Padahal kalau mau dikaji, sama sekali palang merah itu tidak ada kaitannya dengan salib, tidak ada kaitannya dengan kristenisasi. Tetapi itulah yang terjadi. Lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung ini juga dilihat ada beberapa ustadz mengatakan lagu ini merupakan bentuk kristenisasi, ya, karena di situ ada pohon cemara, itu sebagai simbol pohon Natal Kristen. Kan aneh. Dilarang merayakan Valentine Day atau mengucapkan Selamat Natal karena ini merupakan bentuk kristenisasi. Atau merayakan tahun baru 1 Januari juga dilarang karena ini upaya bentuk kristenisasi. Jadi larangan ini merupakan lahir dari ketakutan, ya, ketakutan yang sama sekali tidak berdasar. Inilah yang disebut fobia, ya. Sekian dan terima kasih.